Secara simpelnya, fungsi itu ibarat sebuah mesin yang menerima masukan dan bakal ngeluarin sebuah hasil. Fungsi itu biasanya ditulis menggunakan fx sama dengan misal x plus 1. Ada 3 komponen utama fungsi. Yang pertama adalah nilai input, terus relasi, terus ada output. Contohnya kayak gini, x plus 1. Kita bikin tabel. Kalau nilai masukan x-nya adalah 1, berarti relasinya 1 plus 1, terus hasilnya 2. Kalau di sini 2, berarti di sini 2 plus 1, terus hasilnya 3. Kalau di sini 3, berarti di sini 3 plus 1, terus hasilnya 4. Dan seterusnya. Oh iya, x di fungsi ini cuma penanda variabel aja. Ini tuh bisa diganti apa aja. T, hi, kotak, segitiga, terserah. Terus, setiap fungsi itu punya syarat khusus yang harus dipenuhi. Setiap elemen X yang ada di sini harus menghasilkan output tepat 1. Kalau digambarin, jadi kayak gini. BTW, X ini disebut domain, dan Y ini adalah codomain. Terus, nggak boleh dua nilai dari Y dihasilin dari satu nilai X yang sama. Tapi, dua nilai di X boleh ngasilin nilai Y yang sama. Jadi fungsi itu ini yang bisa dimasukin sesuatu dan bakal ngasilin sesuatu juga. Misalnya dimasukin tepung kue instan ke dalam mixernya, maka bisa menghasilkan adonan kue. Ini cara kerja fungsi. Nah, adonan kue ini bisa kita olah lagi dengan fungsi lain, katakanlah oven yang ngasilin kue yang udah matang. Nah, dari tepung kue ini buat jadi kue itu butuh komposisi beberapa mesin. Tadi tepung instan gini diolah sama mixer, terus diolah lagi sama oven. Biar tepung instan tadi diolah jadi kue yang udah matang. Nah, di matematika mesin-mesin kayak gini tuh namanya fungsi. Biasanya kita notasin sebagai fungsi f sama fungsi g. Fungsi f ini nggak ngolah adonan kue, tapi ngolah sebuah nilai, katakanlah nilai x. Kalau x ini diolah sama f, maka dia berubah menjadi fx. Nah, kalau fx ini diolah lagi sama g, maka kita ngasilin nilai baru yang namanya gfx. Cara notasi tadinya x diolah sama f jadi gini, diolah sama g jadi gini. Nah, operasi yang kita lakuin namanya operasi komposisi fungsi, dan fungsi yang dihasilin ini namanya fungsi komposisi. Sekarang yuk kita lihat contoh dari nyari nilai komposisi fungsi. Misalnya kita punya sebuah fungsi f yang ngolah x jadi bentuk kuadrat, terus hasilnya kita lanjutin oleh sebuah fungsi g yang ngolah nilai jadi bentuk pangkat tiganya. Nah, kalau nilai x diolah sama komposisi dua fungsi ini, kira-kira jadi apa ya? Kalau kita punya x diolah sama f, berarti dia berubah jadi bentuk kuadrat ya. Terus x kuadrat ini diolah sama g yang mangkatin 3 nilai ini, berarti dia jadi x kuadrat yang dipangkatin 3, dan hasilnya adalah x pangkat 6. Jadi nilai ini hasilnya x pangkat 6.